Ya. Menurut Bapak, apakah arahan dari Ketua Mahkamah Agung diikuti oleh hakim-hakimnya? Sejauh yang saya tahu, karena peraturan itu sudah kita berikan banyak sekali, Pak. Lewat peraturan Mahkamah Agung, lewat SEMA, lewat pembinaan. Ini kita sampaikan kepada semua hakim supaya ini ditaati apa yang sudah kita laksanakan ini. Bahkan kita sudah membuat sentencing guideline yang saya sebutkan tadi untuk khusus pasal 2 dan pasal 3 tindak pidana korupsi itu. Ini sudah betul-betul kita arahkan agar hukuman itu sesuai dengan perasaan keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Contoh yang Pak. Dan sesuai dengan sesuai dengan tuntutan hukum itu sendiri. Contoh yang paling baru adalah binomo, Pak, soal bagaimana para nasabah saat mengeluh vonis hakim itu juga jauh lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa penjara 15 tahun, tetapi kemudian oleh hakim hanya 10 tahun. Dan yang paling dianggap menyakitkan oleh masyarakat yang tertipu oleh binomo ini adalah barang buktinya itu oleh hakim disita oleh negara. Padahal tuntutan jaksa, barang bukti 220 sampai 258, saya bicara soal aset, itu dikembalikan kepada para saksi korban melalui paguyuban atau perkumpulan trader Indonesia Bersatu. Saya tahu bahwa Bapak tidak mungkin masuk ke dalam teknis, tapi saya ingin memberikan contoh bagaimana tuntutan jaksa sudah tinggi, mengembalikan aset untuk dibagi pada para nasabah yang menjadi korban. Hakim memutuskan sesuatu yang dianggap tidak adil bagi korban penipuan ini. Ya. Baik. Ya, saya tentu tidak bisa masuk ke dalam perkara itu karena itu kan menjadi otoritas dari hakim yang bersangkutan. Tapi saya sebutkan tadi, saya minta kepada para hakim-hakim ini, sudah saya sebut tadi, supaya jangan bersembunyi di balik independensi itu. Nah, saya minta hakim-hakim ini betul-betul melihat menjatuhkan pidana itu sesuai dengan proporsinya yang saya sebutkan tadi. Sesuai dengan rasa keadilan, sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Sehingga bisa kita ini betul-betul memberikan rasa keadilan kepada para pencari keadilan, baik kepada para korbannya maksud saya, maupun kepada si pelakunya itu sendiri. Hukuman yang pas itu yang mana? Yang memenuhi persyaratan itu yang mana? Rambu itu sudah kita berikan semua. Nah, ini yang saya minta supaya ke depan ini semakin menjadi perhatian yang lebih lagi. Karena ini kita tidak mengharapkan hal itu terjadi. Presiden Jokowi merespons penetapan tersangka Hakim Agung dengan meminta Menko Polhukam segera mereformasi sektor hukum dan peradilan di Indonesia. Bahkan Menko Polhukam, Pak KMA, mengatakan Presiden Jokowi itu marah.